Duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Perancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan 4 besar urutan FIFA 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo pagi. Pagi. Ah, gila, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry. Nggak terasa. Nggak kerasa ya. Baru kemarin opening ya. Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Perancis di Piala Dunia kali ini terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry? Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan ya di fase knockout. Dan ini menjadi semifinal ketiga di 3 Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana 2 edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya. Iya. Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, dan meskipun pada 2 pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya. Iya. Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, skala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini khususnya di fase knockout mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Jadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desailly, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini berkebobolan 1 gol. Sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat layar. Ya, dekat layar. Nah, itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan belakang di Prancis sendiri cuma 2, Spanyol cuma 1. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah, luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya. Betul, Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih? Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo. Ya. Jaya, silakan Pak Caswa. Orang salam olahraga. Ya. Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainan ya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu kayaknya itu, Bung. Satu-satu prediksi saya, Bung. Jadi harus memaksa ada babak tambahan? Iya harus lah. Jadi sampai adu penalti. Oh, sampai adu penalti kira-kira gitu. Ya, penalti Bung, itu kalau Okay. bisa menang kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, salam olahraga Pak Tanjung.
Selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Bung Henry. Iya, Jaya. silakan. Ya. Ini tim besar, tim favorit keduanya gimana mau milih? Aduh, oke deh kalau gitu. Aku penalti juga lah, 1-1 nih imbang nih. Berapa? 1-1 imbang. Oke. Oke, Bung Fajar. Oke. Salam olahraga. Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi. Salam olahraga. Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar. Iya, salam olahraga. Silakan nih. Dan selamat pagi, Bung narasumber. Pak, ada Bung Henry. Pagi. Henry. Iya. Pagi. Kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti. Prancis menang adu penalti. Ya, dan akan bertemu Inggris di final. Oh, amin. Saya boleh aminin nggak nih? Ya, Fajar, terima kasih. Ya. Pagi, salam olahraga. Palembang di Lampung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Silakan. Pagi, Sambung Hendy Wibowo. Iya, Pagi. silakan. Begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apanya ya? Ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu. Spanyol. 2-0 lah untuk Spanyol. 2-0. Wah, nggak tanggung-tanggung. 2-0. Oke. Iya, oke, makasih. Selamat pagi. Lagi. Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga. Salam olahraga Jaya Bang. Jaya, silakan Pak Wibi. Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan menjadi juara dunia ini. Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjatuhkan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya. Ya, itu apa namanya? Pilihan saya Spanyol. Oke. Berapa skor? Saya tidak tahu, nggak bisa diprediksi. Yang penting menang. Oke, baik. Makanya yang penting menang. Iya, iya. Terima kasih, Bang. Ya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi. Salam olahraga. Halo, Jaya. Jaya, silakan Pak Acore. Pokoknya biar bagaimanapun kita Spanyol ini. Biar bagaimanapun pilih Spanyol. Iya, kita Spanyol. Kalah atau menang kita Spanyol ya. Oke. Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu. 2-1 untuk Spanyol. Oke. Ya, Baik. 1 unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol itu kan juara 1 ini. Oke, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena 4 negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini 4 negara ini. Dan kebetulan juga 4-4-nya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya. Untuk 1 sampai 4. Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16. Ya. 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua. Tuh. Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta. Ya. 11-11-nya babak pertama. Jadi bisa nggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung? Ya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya. Iya. Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya. Merino yang selalu golin juga tuh. Iya, yang terbukti di 2 laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90 plus 3. Kayaknya nih menit 85 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Karena kalau nanti dia masuk tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot. Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya? Betul, dan ini kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang
sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh Gelandang Prancis itu Rabiot biasanya tandem sama Manu Kone. Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya untuk pagi ini ya. Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai starter. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya. Iya. Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Didier Deschamps, dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain, Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya. Attacking daripada Manu defensif. Kone, iya. Ya. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola. Iya, intercept ya, cutting ball ya. Betul. Dan mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih Daya gebraknya lebih kencang. Daya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya. Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya. Betul. Barcola. Jadi yang nggak main itu depan tuh Doué ya. Ya, di Doué. di Dan Barcola dan juga di seri 2 ya. Oke. Piala Dunia ini ya. Baik, sudah ada pendengar dulu, saya coba terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga. Halo, Bang. Ya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Rudi. Yang ini Bang siapa, Bang Sabil? Dengan Fajar, Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan. Ya, Bang Fajar, Bung Henry. Pokoknya saya intinya gini aja. Makanya harus edan-edanan ya. Harus ada edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu. Harus pesta gol dengan berhenti menyerang bahkan sampai penalti. Oke, terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar pagi, salam olahraga Pak Jidar. Selamat pagi Om Fajar. Iya. Olahraga. Jaya, ya. Silakan. Oke lah, luar biasa panas malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol 1 gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan. Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidar jagoin Prancis. Emangnya jagonya Spanyol. Oh, loh. Tapi malam ini sayang Spanyol merasakan kekalahan. Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar. Iya. Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar? Iyalah, terlalu banyak pujian. Oh. Terlalu penuh dengan pujian, jadi Spanyol sudah maksudnya itu sudah overdosis. Oke, baik. Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi Oke. mereka kekalahan. Oke, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang pagi. Iya, olahraga Mas. Ya, Jaya, silakan Pak Dian. Iya, saya bingung ini Mas, negara saya semua ini jagoannya Wah, Mas ini. makanya dukungnya satu aja biar nggak bingung. Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya Mas. Berarti ke Spanyol? Iya. Oh, gitu. Ya, oke, baik. Iya. Ini Jadi skornya 1-0 saja. 1-0 tipis-tipis saja ya. Oke, baik, terima kasih. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni pagi. Pagi Mas Fajar, Henry Wibowo. Iya, salam olahraga. Silakan Pak Roni. Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit. Oke, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu Skornya Prancis 1, Spanyol 2. jadi jagoin siapa sebenarnya nih? Spanyol. Saja. Oh, baik, menarik. Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama, tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh bahasa Inggrisnya tuh ya. Intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession.
Gimana nih Bung? Ya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal ya. Iya, kayak La Liga gitu ya. Betul, ini semifinal Piala Dunia rasa El Clasico. Klasiko. Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi di 2 laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe. Ya. Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah di laga ini hari ini ya. Ya meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka spotlight yang ada di Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya. Dari dribblingnya, dari shoot on goalnya, dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe. Betul. Di bawahnya ada Messi. Beda selisih asis doang. Iya. Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Cucurella, Laporte, ada Kubarsi, dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menarik dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Cucurella terbukti sudah ada 2 assist, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung. Gimana? Ya benar ya, karena memang Lucas Digne maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya. Yeah. Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Nah, harus ada seorang Mbappe, ada Dembele, Oke, baik. Olise juga. Baik, terima kasih Bu Henry atas analisisnya, dan langsung saja pendengar kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan panel mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis. Seperti membaca textbook tadi statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry. Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola, tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul, dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini Prancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai
tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya. Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan mempertebal lini belakang dari Spanyol selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bung? Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapih begitu. Biasanya dari mana? Olise atau Justru Barcola? Justru kalau kita melihat peran Olise ini mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagi koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus, dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang menjadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui nih lawan-lawan yang dihadapi. Oh iya. Karena ini semifinal rasa La Liga El Clasico gitu ya. Betul. Bahkan Cucurella yang tadinya Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid. Ya udah tanda kontrak dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak, dari 16 gol 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan Trisula mereka, Bu? Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning. Dan kalau cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti. Penggantinya kira-kira siapa nih kalau misalkan main aman ganti Rabiot? Tentu masih ada seorang Manu Kone ya, yang Kone. Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi starting line up, dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah mendapat kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana ketemunya berarti Dembele. Iya, dan ini membuat Cucurella juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya. Ini akan menjadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya. Salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang yang tadi kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya. Kemarin itu dia menyumbangkan 2 asis dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya. Kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif. Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat.
juga Alex Baena ya. Baena, Dan ya. kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar kala itu digantikan oleh Inaki Williams. Nah, kemungkinan berarti super sub Merino. Dan itu pasti ya, itu Mikel Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat 2 laga terakhir, Mikel Merino ini biasanya masuk di menit 85. Oke, kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak Bung Henry. Terima kasih. Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya, harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan sebelumnya nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung. Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya antara Argentina dan juga Prancis ya. Oh iya, benar. Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol, kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya. Dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini. Meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya. Yang membuktikan bahwa Pau Kubarsi dan juga Aymeric Laporte yang merupakan 2 jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain lini depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi dengan dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya tadi babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Dani Olmo dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan oleh Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya, tapi ayam yang kehilangan sayapnya begitu ya. Sayapnya. Tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal, sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih Bung? Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia. Dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah. Lalu juga ada Fabian Ruiz, meskipun tadi diganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol. Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo. Betul. Assist juga, penguasaan bola, lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo. Dan memang nih Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan 1 assist ya pada laga ini. Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya. Iya, offside ya terlihat. Offside, dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya 3 laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan. Rekor pertemuan mereka head to headnya akhirnya menambah kinclong Spanyol nih. Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat
mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010. Saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta. Iya. 2 tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa kali itu di tahun 2008. Iya. Dan kali ini menuju Piala Dunia ini Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah itu menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan Ada Puyol ya? Iya, datang langsung tadi stadion, ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas bahkan Ada Casillas ya? dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda, yang artinya nih Untuk Piala Dunia berikutnya 2 Piala Dunia mungkin masih bisa bermain gitu ya. apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian Iya. Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Kubarsi, kita Yamal juga. Nah, Yamal bisa juga. bicara soal bintang Spanyol sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang apa namanya, yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu? Ya, khusus untuk Lamine Yamal memang sejauh ini dia masih baru mencetak 1 gol ya. Iya. Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama saat Iya. itu saat Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di Oke. bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah dengan pemain-pemain lain. Bermain sebagai tim ya, Betul. bukan individu. Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan dia melakukannya, dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini. Meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati back lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya. Iya. Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya. Iya, nah ini menarik nih. Ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bung. Ya, dan bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise, Dembele, dan kemudian di sisi lain Pedro Porro sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya. Iya. Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk. Nico Williams. Iya, Sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali. Iya betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah, Betul. depan, dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah. Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol, gawang dari Unai Simon luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head to head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kinclong lagi begitu ya. Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan nyaris tidak ada pemain yang cedera, dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk sudah menang 2-0, dia seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi bagaimana bahkan di akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan. Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk
tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung. Iya betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa mengantisipasi atau mempressing seorang Dani Olmo tadi yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Ini benar-benar Luis de la Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal. Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa begitu, Bung. Iya, dan bahkan Luis de la Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini benar. 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya. Tadi total 38 kali pertandingan. Iya, itu di total secara total. Secara total semua pertandingan ya. Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya. Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah bagaimana. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis de la Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya, dengan nama-nama yang masih pemain muda begitu. Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina. Kira-kira gimana nih kansnya? Ketemu siapa? Pasti berharapnya Inggris. Tapi ya secara analisis lah, kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini, luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya, tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini. Ya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya pemain andalannya, tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam bersama Erling Haalandnya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena berstatus sebagai juara tahun Piala Dunia kemarin. Betul. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya. Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona sampai kartu merah David Beckham. Ya, mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya. Jude Bellingham, 2 gol kemarin. Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk bikin gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak 2 gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras, dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya. Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez. Iya, betul. Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2026 memang skuad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya. Ya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka
Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol atau justru ada kejutan dari Inggris? Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin Selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya. betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan, dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci, dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya. Spanyol menghadapi Inggris. Aduh, aminin nggak ya? Amin dong, amin. Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Mantap. Bung Henry, Oke. selamat pagi, Iya. salam olahraga.